Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja, karena saya mohon nanti 9 kurang seperempat kita sudah selesai. Jam 9 saya masih ada acara di Puri Beta sampai jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam paling tidak ketika membaca Al-Qur'an berpapasan dengan 3 hal. Dan ketiga hal yang ditemukan oleh Rasul dalam membaca Quran itu, Rasul respon, Rasul jawab dengan jawaban yang terbaik. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau Nabi membaca Quran, di dalam ayat yang dibacanya terdapat tasbih, Nabi bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, kalau Nabi menemukan ayat, di dalam ayat yang dibacanya ada doa, sa'ala, Nabi berdoa. Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Kalau dalam ayat yang dibaca ada ta'awuz, permohonan perlindungan, maka Nabi berta'awuz. Jadi paling tidak kesimpulannya ada 3 hal yang ditemukan setiap kali kita membaca Quran. Ada tasbih, ada doa, ada ta'awuz. Dan ketika tasbih, Quran bertemukan tasbih, kita bertasbih subhanallah. Ketika ada doa, kita berdoa. Ketika ada ta'awuz, berta'awuz. Ini salah satu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita tidak termasuk kelompok seperti yang disebutkan oleh Rasul. Jangan kalian membaca Quran seperti orang yang diajak bicara oleh Allah tapi diam saja. Apa maknanya? Apapun yang disampaikan oleh Allah kita nggak jawab. Kenapa nggak dijawab? Karena tidak mengerti. Paling kita a'udzubillah sadaqallah, a'udzubillah sadaqallah. Ya. Tadabbur mengajak kita untuk mudah-mudahan dapat mengaplikasikan yang 3 ini. Minimal kita tahu apa saja sih kata-kata tasbih dalam Quran, apa saja kata-kata yang mengandung unsur doa di dalam Al-Quran, dan apa saja kata-kata yang mengandung unsur ta'awuz, agar kita bisa merespon ucapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai ayat 14 masih berkaitan dengan cerita saudara-saudara Yusuf meyakinkan ayahnya Yakub untuk mengajak pergi Yusuf. Ada 2 kata yang relatif baru di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu azzibu. Apa azzibu kemarin? Serigala. 2 kali azzibu, serigala. Yang kedua usbah. Wa nahnu usbah. Sementara kami orang yang kuat. Artinya ini cara saudara-saudara Yusuf untuk meyakinkan Yakub agar diizinkan membawa Yusuf pergi. Yang dikedepankan diantaranya adalah wa nahnu usbah.
sementara kami orang yang kuat. Kita lanjutkan ayat ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, saya kelupaan. Salah satu di antara sahabat Quran sore kemarin jam 16.45 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sri Andini Pujiati di Tomang. Saya juga sedih karena saya sangat dekat dengan beliau, karena beliau sekretaris sekaligus bendahara di pengajian di Tomang itu. Sedihnya lagi saya tidak bisa ke sana. Ya, semalam saya kata ini masih di rumah sakit. Pagi ini saya sampai zuhur sudah tidak bisa di cancel ya. Sebagai bagian takziah saya, yuk kita sama-sama doakan. Saya tahu persis, bahkan semua temannya, termasuk temannya di sini yang di larangan ini, Bu Evi, mengakui itu teman kuliahnya dan itu orang yang paling gesit dan paling jujur, karena dari dulu dia selalu pegang bendahara. Bahkan di alumni, ikatan alumni kampusnya, dia dipercaya sebagai bendahara. Tapi Allah berkata lain. Bahkan dia berkali-kali ke sini dulu pengajian tadabbur bersama suaminya. Ya, insya Allah saat ini almarhumah Bu Yanti, kami panggilnya Bu Yanti, sudah mendapatkan hasil dari tadabbur. Ketika sakaratul mautnya, maka ditolong oleh Al-Quran. Insya Allah nanti ketika diantarkan ke pemakaman, dia dimudahkan oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihinnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Insyaallah almarhumah husnul khatimah. Baik, ayat ke-15. Dalam bulan ini sudah 2 orang yang ditomang, jemaah saya yang ditomang. Ya. Ingat waktu 2 Jumat atau 3 Jumat yang lalu saya minta izin libur di Polri juga. Ya, ini masih seumuran, malah di bawahnya karena ya belum 60 kayaknya. Ada kanker ya, kayaknya ada kanker. Cuman dia tidak memberitahu. 2 tahun yang lalu sudah menjalani berbagai macam pengobatan, ya. Baik, ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat. Saya ingat di sini di ayat ke-10, kita sudah menemukan kata
ghayabatil jub. Ya, di ayat ke-10 kita sudah menemukan kata ghayabatil jub. Ini kata baru. Berarti minimal kalau kita mengikuti tadabbur surat Yusuf, kita nambah kosakata baru. Tadi adz-dzi'bu diulang sampai 3 kali, serigala. Kemudian usbah, kelompok yang kuat. Yang ketiga ghayabatil jub. Ghayabatil jub itu dasar sumur. Ya, dasar sumur itu menggambarkan sumur yang dalam. Kalau kita lihat dari ayat 14 ke 15, perubahannya, pergeserannya. Kalau di ayat 14 itu masih dalam upaya saudara-saudara Yusuf untuk membujuk Yakub. Di ayat ke-15 ini kayaknya bujukan saudara-saudara Yusuf itu berhasil. Ya, bujukan saudara-saudara Yusuf yang 10 orang itu berhasil. Ya, makanya yang sini disebut, lihat, falamma, maka ketika yuk ibu bapak sekalian yang barangkali juga baru bergabung dengan tadabbur, yuk kita satu-satu saja supaya kita terus merasa dapat sesuatu. Fa maka, lama ketika. Dua aja dulu coba, nggak usah banyak-banyak. Ini kenapa? Karena sering saya dapati jamaah tidak berani untuk gabung karena katanya pelajaran sudah tinggi. Ya, karena pelajarannya sudah tinggi. Padahal siapapun yang baru datang dengan kondisi nol sekalipun, maka setiap kali dia mendengarkan pasti ada yang dapat. Ya udahlah, kalau yang tinggi mau dibilang apa, kita baru sekarang. Jangan mau diukur sama dapatnya, betul? Jangan mau diukur orang yang sudah 3 tahun ikut yang dengan yang baru sehari ikut, jangan mau disamain. Akibatnya kita nggak bakalan ngaji. Alhamdulillah hari ini ngaji dapat 2, fa maka, lama ketika, udah itu aja dulu. Nanti ketika ibu baca Quran ingat, asal bertemu fa, oh maka, ada lama ketika, nambah kan 2 vocab. Minggu besoknya nambah lagi. Bisa dipahami? Jadi prinsip dasar dari tadabbur 5 in 1 ini, kita berusaha memahami satu kata-kata kemudian diaplikasikan ketika baca Quran. Mengapa saya begitu confident dengan ini bisa sukses? Dengan asumsi bahwa setiap hari baca Quran kan? Minimal kalau kita sholat berjamaah kita dengar imam baca Quran. Fokusin aja, walaupun kita dengerin imam baca Quran ayatnya kita nggak hafal, fokus aja. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza maka langsung. Ya. Nah, dalam sholat ketika berbicara tentang khusyuk, yang dibutuhkan adalah mengarahkan ini, bagaimana mengarahkan pikiran itu? Melalui bacaan. Bacaan itulah yang harusnya menjadi kendaraan pikiran untuk dia melakukan perjalanan. Ya, jadi ini yang disebut dengan spiritual journey, perjalanan spiritual. Fa maka, lama ketika, falamma maka ketika. Nanti dalam teknis menerjemahkannya bisa bermacam-macam. Maka tatkala, boleh ya, jadi ketikanya diganti dengan tatkala ya, itu variasi dalam menerjemahkan, tapi ibu terjemahkan dengan ketika saja sudah benar. Fa maka, lama ketika. Sampai situ paham? Alhamdulillah. Zahabu kalau saya tidak salah saya sudah kasih bocoran. Ini ada dhamma, ada waw, ada alif.
kata kerja bentuk lampau. Menerjemahkannya berarti telah. Subjeknya mereka laki-laki. Menerjemahkannya mereka telah. Yuk, buat rumusnya. Kalau ditanya lagi, dari mana tahu merekanya? Nih, dhammah, waw, alif. Kesimpulan ini tidak ada salah. Pasti kata kerja bentuk lampau, subjeknya mereka laki-laki, menerjemahkannya mereka telah titik-titik. Saya contohkan begini. Kita temukan dalam Al-Quran. Fokus di huruf akhir, fokus di huruf akhir. Ada dhammah kan? Dhammah. Ada waw. Mati ada. Fa in lam taf'alu fa'aluhu fa'alu. Ya. Menerjemahkannya mereka telah mengerjakan. Zahabu mereka telah pergi. Zahabu mereka telah pergi. Kalau ditanya merekanya tahu dari mana? Dhammah, waw, alif. Dhammah, waw, alif. Zahabu mereka telah pergi. Kita sambungkan dulu. Fa maka, lamma ketika, zahabu mereka telah pergi. Ulang. Fa maka, lamma ketika, zahabu mereka telah pergi. Maka ketika mereka telah pergi. Faham? Sekarang pertanyaannya adalah siapa merekanya? Saudara-saudara Yusuf. Oke. Kalau sudah dapat ini, merekanya siapa saudara-saudara Yusuf? Boleh nggak kita terjemahkan? Maka ketika saudara-saudara Yusuf telah pergi, boleh nggak? Saya ulang. Tadi maka mereka telah pergi, itu arti harfiahnya, letterleknya. Merekanya adalah saudara-saudara Yusuf. Sekarang merekanya kita ganti dengan saudara-saudara Yusuf. Maka saudara-saudara Yusuf telah pergi, boleh nggak? Boleh. Itu sebabnya terjemahan itu kadang-kadang beragam. Ya, Pak, ini terjemahan ini kok begini, ini terjemahan ini begini. Gitu. Paham sampai di sini? Falamma maka ketika, zahabu mereka telah pergi. Falamma zahabu maka ketika mereka telah pergi. Siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf. Bihi dengannya. Nah, bi dengan hi-nya. Hi ini sama dengan hu. Jadi kalau itu bertemu dengan hu atau hi, artinya sama-sama nya atau dia laki-laki. Dia laki-laki. Bihi dengannya. Kita ulang lagi. Jangan terusin dulu sebelum paham. Falamma maka ketika, zahabu mereka telah pergi. Siapa mereka tadi? Saudara-saudara Yusuf. Ada berapa saudara Yusuf? 10. Yang dimaksud di sini 10. 11 dengan Bunyamin kan? Gitu. Tapi biasanya kalau saudara Yusuf itu Bunyamin tidak masuk di dalamnya. Ya? Gitu. Bihi dengannya. Dengannya siapa? Yusuf. Berarti kesampaian keinginan mereka untuk mengajak Yusuf falamma zahabu maka ketika zahabu mereka telah pergi bihi bersama Yusuf. Bihi dengannya. Dengannya yang dimaksud dengan
Yusuf. Sampai di situ paham nggak? Maka ketika bahasa Arabnya falamma, mereka telah pergi, zahabu, dengannya. Udah hafal ya di sini? Yang perlu diingat bahasa Indonesia dulu. Masih hafal nggak bahasa Indonesia? Maka ketika mereka telah pergi dengannya, ya, maka ketika mereka telah pergi dengannya. Bahasa Arabnya maka ketika, falamma, mereka telah pergi dengannya. Apa? Betul? Falamma zahabu bi. Kalau kita perhatikan, zahabu bi. Falamma zahabu bi. Maka lama ketika zahabu, mereka telah pergi bihi, bersamanya. Lanjut. Hafal? Falamma zahabu. Ya, sampai situ aja dulu. Tidak usah lihat Quran. Ya, maka ketika mereka telah pergi dengannya. 1, 2, 3. Falam, lam di tasbih rapatkan. Falamma, ma-nya dua harokat. Falamma zahabu, dua harokat. Bihi, karena kita berarti bi. Falamma zahabu bi. Ya, 1, 2, 3. Falamma zahabu bi. Lagi. Maka ketika mereka telah pergi dengannya. Alhamdulillah. Wa dan bonus. Wa dan ajma'u. Masih ingat tadi rumusnya untuk mereka? Doa, waw, waw mati alif. Yuk simpulkan. Ini berarti kata kerja untuk lampau. Subjeknya mereka lagi, menterjemahkannya mereka telah titik-titik, dan mereka telah titik-titik. Jadilah dulu kita bisa terjemahkan itu. Ajma'u artinya apa? Ajma'u itu ingat ijma'. Ijma' artinya apa? Kesepakatan. Berarti ajma'u, mereka wa ajma'u, dan mereka telah sepakat. Merekanya masih yang tadi, mereka yang tadi saudara-saudara Yusuf. Saya ulang, ajma'u, supaya ibu gampang mengingatnya, ingat saja ijma'. Ijma' ulama artinya kesepakatan para ulama. Ijma'. Ajma'u, mereka telah bersepakat. Saya berharap ibu yang mengikuti tadabbur surat Yusuf nanti pulang ke rumah coba pakai Quran begini tanpa terjemah, ibu terjemahkan. Iya? Iya, yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita pelajari. Ibu terjemahkan yang sudah kita pelajari. Coba ingat, fa apa sih tadi fa? Oh maka, gitu.
Nanti kalau mentok baru lihat catatan, baru lihat Al-Quran terjemahan. Oke? Jangan langsung lihat terjemahan dulu. Kita buat ini biar bekerja dulu. Karena salah satu penyakit umat Islam ini malmik. Apa itu malmik? Males mikir. Setuju nggak? Salah satu penyakit umat Islam itu malmik, malas mikir. Makanya kalau ngaji, kalau ada mikir-mikir dikit, dia berat. Ya, kita maunya yang ringan-ringan aja, ya kerupuk dong. Makanya maaf, sekali lagi maaf, otokritik. Kualitas kita masih tidak boleh diingkari, masih kualitas kerupuk. Ya, karena kita suka yang ringan-ringan, yang beratan dikit ya. Kita masuk yang berat dikit. Apa tadi ajma'u artinya? Oke, mereka bersepakat. Ibu mau buat bahasa Arabnya, mereka berijma, boleh, asal paham. Wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat. Tahu merekanya dari mana? Dhammah, waw, alif. Ya, kita ulang dari awal artinya dulu. Lama belajar tadabbur ini, lama. Satu ayat itu lama baru selesai. Tapi insya Allah ibu rasakan sendiri kalau nanti kita selesai. Paham banget insya Allah. Maka ketika mereka telah pergi bersama Yusuf, wa ajma'u, dan mereka bersepakat. Kalau sampai di situ berarti tinggal di sini kita muncul pertanyaan, apa kesepakatannya? Betul? Mereka bersepakat. Apa kesepakatannya? Muncul tanda tanya, muncul rasa ingin tahu ketika baca Quran. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat untuk yaj'aluhu ini mereka menjadikan, yaj'alu, mereka menjadikan hu-nya. Ini coba, tadi hi, sekarang hu. Mengapa tadi hi? Karena di depannya ada bihi. Nggak akan ada dalam Quran bihu. Ya, wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat untuk yaj'alu, mereka menjadikan hu-nya. Coba, mereka menjadikannya. Pertanyaan saya, merekanya siapa? Saudara Yusuf. Nyanya siapa? Udah paham udah ceritanya. Mereka menjadikannya, merekanya saudara Yusuf. Nyanya siapa? Yusuf. Ini kalau kita ubah bahasanya, saudara Yusuf menjadikan Yusuf. Betul? Untuk yaj'aluhu, mereka menjadikannya fi, dalam ghayabatil jub. Ini sudah yang kedua kali kita temukan. Pertama di ayat ke-10, dasar sumur. Sehingga lebih enaknya yaj'alu di sini bukan diartikan menjadikan. Jadi ibu, ada namanya arti harfiah, letterlek. Ada arti maksud. Ini kalau harfiahnya yaj'alu tadi, mereka menjadikan. Mereka menjadikannya pada dasar sumur. Kurang enak kan terjemahannya? Sehingga menjadikan ini enaknya diterjemahkan apa? Mereka membuangnya
Itu baru enaknya ya. Kok yaj'alu diartikan membuang Ustaz? Itulah yang saya sebut tadi. Ini arti maksud. Ya, mereka menjadikannya di dasar sumur. Mereka membuangnya di dasar sumur. Ya Bu, memasukkannya boleh. Ya, mereka memasukkannya ke dasar. Ingat, ketika pertama mereka berdiskusi soal bagaimana melenyapkan Yusuf, pertama bunuh Yusuf, tapi ada yang interupsi, jangan dibunuh. Masih ingat? Jangan dibunuh, tapi buang ke dasar Kita lihat di ayat ke-10 ceritanya, ya, di ayat 10. Dan akibatnya hilanglah keinginan untuk membunuh. Simbol kesepakatan untuk membuangnya, memasukkannya ke dasar Oke. Itu ajma'u tadi, isi ajma'u. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat untuk yaj'aluhu, memasukkannya, membuangnya fi ghayabatil jub, ke dasar. Sambil situ paham? Kita ulang. Maka ketika falamma zahabu, mereka telah pergi, bihi, dengannya, wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat untuk yaj'aluhu, mereka memasukkannya fi, pada atau dalam ghayabatil jub. Apa tadi ghayabatil jub? Dasar sumur. Nah, bagi ibu yang sudah ikut minimal 3 kali pertemuan, paling tidak ghayabatil jub sudah nggak perlu dihafal lagi kan, sudah hafal di ayat 10. Betul? Gitu. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman saya, orang ikut tadabbur itu akan agak terasa berat dalam waktu kurang lebih sekitar 2 bulan. Kalau pertemuan seminggu sekali berarti sekitar 8 kali. Karena masih banyak yang asing kan? Oh ini. 2 bulan itu masa menyerap semua. Insya Allah 2 bulan kesananya sudah mulai ngeluarin. Oh, ajma'u, mereka sepakat. Oh, untuk, ya, lama, ketika, fa, maka, sudah mulai banyak di sini. Nah, saatnya ngeluarin ketika kita baca. Dan biasanya juga orang tidak sabar dalam waktu 2 bulan itu. Tapi kalau sabar melewati 2 bulan itu, insya Allah setelah 2 bulan dia akan temukan kenikmatan. Alhamdulillah, saya sudah tahu lama artinya ketika, ya. Maka ketika mereka telah pergi, bahasa Arabnya falamma zahabu, bersamanya, bihi, dan mereka telah bersepakat, wa ajma'u, untuk memasukkannya, ayyaj'aluhu, di dasar sumur, fi ghayabatil jub. Coba bahasa Indonesia-nya hafal nggak? Saya hapus bahasa Arabnya. Ghayabatil
jub, apa tadi? Ghayabatil jub, dasar sumur. Ghayabat itu jamak dari kata ghaib. Ghaib artinya tidak terlihat. Kalau kita punya sumur kita lihat begini, kalau semakin dalam kan nanti semakin tidak terlihat di bawahnya. Itu yang disebut dengan ghayabatil jub. Jadi ghayabat itu jamak dari kata ghaib, dasar yang tidak kelihatan. Nah, itu barangkali. Saya ulang bahasa Indonesianya, ibu ikuti bahasa Arabnya dalam hati. Maka ketika mereka telah pergi bersamanya dan mereka telah sepakat untuk menjadikannya di dasar sumur. Hafalkan? Alhamdulillah. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Kasih Pak. An bertemu dengan dia idgham birun baca ayyaj'aluhu, karena lu-nya sudah 2 harokat, hu-nya cuma 1. Yaj'aluhu fi 2 harokat, fi ghayabatil jub. Ibu tidak usah lihat Quran, ibu bayangkan huruf yang saya baca. Ya, ikuti saja dalam hati dulu. Bayangkan hurufnya, tulisannya tadi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Tergambar gak tulisannya? Begitulah seharusnya kalau jadi makmum dalam sholat. Oke? Ini pikiran kita ini dipenuhi dengan huruf-huruf yang dibaca oleh Sekali lagi, ibu bayangkan hurufnya sekaligus artinya di dalam hati, ya, bacaan saya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Tergambar? Yuk kita baca bersama. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Lagi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Apa? Sekali lagi, bareng sekali lagi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Yuk, 1, 2, 3. Hafalkan?
tidak banyak, cuman setengah ayat. Tapi apa yang kita dapat? Ada kenikmatan. Artinya kita tahu, ya. Artinya kita tahu, maksudnya kita tahu, bacaannya kita Sampai di sini minimal kita dapat 3. Minimal dapat 3. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Yuk sama-sama. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. 1, 2, 3. Setelah dibaca seperti itu, masing-masing kita beda. Ya, nanti ibu akan merasakan, oh, kayaknya yang masih agak berat di mana, di potongan yang mana. Nah, disitunya yang diulang agar untuk mereka menjadikannya ayyaj'aluhu. Ulang lagi, ayyaj'aluhu. Kalau sudah lancar, ulang lagi dari awal. Bisa dipahami? Jadi jangan dari awal semuanya, nanti kecapean. Di mana yang nyangkutnya di situ yang dibaca diulang-ulang. Atau di ujungnya ghayabatil jub, ghayabatil jub, falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Hafal? Alhamdulillah. Itu belum masuk tadaburnya, ya, belum masuk tadaburnya. Apa tadaburnya? Nabi Yusuf adalah nabi kan? Ketika itu belum jadi nabi, tapi calon nabi, anak dari nabi. Betul? Siapa? Yakub adalah nabi, Yusuf adalah calon nabi. Sekarang ada kelompok yang berniat jahat kepada Yusuf. Bagaimana perasaan kita yang mengimani 25 nabi dan rasul? Betul? Minimal berasa ya Allah, gitu lah, ya, di dalam hati kita ya Allah. Nah, itulah tadabbur. Mengundang emosi kita, mengundang perasaan kita untuk terus dapat merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yakub. Coba seandainya kita berada di posisi Yakub, apa yang kita rasakan? Begini terus kan? Sport jantung terus kan? Kalau bahasa kitanya. Karena Yakub tahu yang 10 orang ini seperti apa. Ya. Mungkin gak henti-hentinya berdoa, ya Allah selamatkanlah anak saya Yusuf, selamatkanlah Yusuf, selamatkanlah Yusuf. Pernah begitu?